warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Kilatsi Kusumaning Tias. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan NIM 2306752007. Saya mengajar di SDIP Aswada, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 4, Sehat itu Penting, subtema 2, Gangguan Kesehatan pada Organ Peredaran Darah, pembelajaran kedua. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Aswada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Salam nur. Hai kafalukum. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat semua. Sehat. Ada yang lagi sakit? Tidak ada. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Tidak ada, masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Oke, untuk pertama-tama sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Coba Ozil, ayo Zil, Bu Guru minta tolong siapin baca doa. Siapin ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, ya Allah give me knowledge and intelligence. Amin. Amin. Terima kasih Ozil sudah memimpin baca doa. Tadi yang hari ini tidak hadir, tidak ada ya, semuanya hadir. Alhamdulillah. Sudah pakai seragam dengan lengkap? Sudah. Ada yang seragamnya berbeda? Nggak ada ya. Sebelum kita mulai, kita mau bernyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Oh ya. Oke. Tahu lagunya? Hafal? Siapa yang nggak hafal? Boleh silakan berdiri. Yusuf nggak hafal? Aduh. Ya, silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar. Siap? Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Bis upacara. Sudah minumnya? Oke. Berikutnya, Bu Guru akan mengingatkan lagi kesepakatan kelas sudah kita buat di awal pembelajaran, yaitu kalian diharapkan hadir tepat waktu dan siap belajar. Apakah sudah siap belajar? Sudah. Lalu menghormati guru dan teman dengan berbicara yang sopan, menghargai pendapat orang lain. Karena nanti kita ada kegiatan presentasi, jadi saat temannya sedang presentasi, kalian harus menyimak dan menghargai hasil presentasi dari kelompok teman kalian ya. Berikutnya, tidak mengganggu saat pembelajaran. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, membiasakan 4 kata ajaib, maaf, tolong, terima kasih, dan permisi, bertanya jika tidak dimengerti, dan menjaga kebersihan dan kerapihan. Paham semuanya? Paham. Kita akan mereview sedikit materi sebelumnya. Apakah kalian masih ingat tentang materi sebelumnya, yaitu tentang apa? Ya, tentang sistem peredaran darah. Oke, sistem peredaran darah manusia itu dibagi menjadi berapa? 2. Ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Masih ingat gak alirannya? Sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil? Jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Oke. Berikutnya sistem peredaran darah. Yang kedua, setelah mengerjakan LKPD dan diskusi dengan kelompok, kalian dapat menganalisa atau menganalisis gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah manusia dengan benar ya. Nanti kalian ada mengerjakan LKPD dan akan berdiskusi dengan kelompok tentang gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Jadi kalian bisa bedakan yang mana gangguan peredaran darah ini penyakitnya apa ya. Terus nanti kalian bisa menganalisis dari penyebabnya dan gejala-gejala yang terdapat pada gangguan pada sistem peredaran darah. Berikutnya, setelah mengamati video pengamatan karya sederhana pembuatan pop-up book, siswa mampu membuat karya sederhana yang berisi tentang gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Berapa alat bahannya? Sudah, nanti kita akan membuat pop-up book ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Tentang materi atau tentang pembuatan pop-up booknya? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Teknis pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian akan mengerjakan soal pretest pada aplikasi Quizzes. Ya, nanti kalian setelah itu akan mengerjakan sebuah proyek terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan sekaligus mengerjakan LKPD. Kalian akan berkelompok dalam menyelesaikan proyek tersebut dan kalian akan mempresentasikan hasil proyek diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dari materi atau informasi yang telah kalian dapatkan, nanti kalian akan buat dalam bentuk pop-up book. Nanti setelah itu baru kalian tampilkan di depan dengan presentasi. Dan terakhir, kalian akan mengerjakan soal post test ya. Jadi hari ini kalian akan mendapatkan beberapa nilai dari hasil kerja kalian hari ini. Yang pertama yaitu dari hasil nilai pretest sebelum kita belajar. Lalu kalian akan mendapatkan nilai post test dari setelah pembelajaran. Dan juga kalian akan mendapatkan nilai dari pembuatan project pop-up book dan saat presentasi. Jadi ada 4 nilai yang akan kalian dapatkan hari ini. Kalian harus mengerjakannya dengan bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh. Kayaknya masih pada lemes ya? Iya, masih pagi, mendung-mendung. Kita warming up dulu. Kita akan melakukan gerakan senam sentrasi. Ayo, silakan berdiri kembali. Oke, sudah siap?
dulu bangkunya biar bisa bergerak. Are you ready? Are you ready? Mana suaranya? Coba dengar dulu. Tepuk semangat. Ayo, konsentrasi. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli. We can go faster. Let's be off. Bagaimana? Apakah adrenalinnya terpacu untuk melakukan gerakan ini? Ada yang deg-degan, jantungnya jadi deg-deg-deg-deg-deg. Olahraga ya. Oke. Kalau jantung kita berdetak itu kira-kira kenapa sih? Ya, karena bergerak, beraktivitas, kecapean. Terus ada aliran darah yang berjalan ya. Oke, kita akan melihat gambar apersepsi pada hari ini. Kelihatan nggak? Kurang besar ya? Kita perbesar dulu ya. Kalau kurang besar kita gedein dulu sedikit gambarnya. Oke. Apakah segini kelihatan? Kurang. Yang belakang nggak kelihatan ya? Oke, di sini ada gambar seorang anak. Dia lagi habis upacara, terus pusing, bawa ke ruangan UKS. Nah, kenapa dia dibawa ke sana? Karena dia lelah, terlihat lemas, tangan dan kakinya dingin. Dia juga sering mengantuk dan tertidur di kelas setelah makan. Kira-kira menurut kalian kenapa dibilang anemia? Ainun? Karena dia Mudah lelah dan terlihat lemah. Jangan malu-malu Ainun. Karena dia mudah lelah dan terlihat lemas. Kalau kira-kira orang yang terlihat lemas, pucat, itu apa sih yang terjadi dalam tubuhnya dia? Kalian bisa jelasin nggak? Sakit. Sakitnya apa kira-kira? Kekurangan darah, betul. Kalau orang yang terlihat lemas atau pucat, dia bisa jadi kekurangan darah. Kenapa Novel bisa bilang kekurangan darah? Biasanya kalau orang yang kekurangan darah, nah di kekurangan darahnya itu bisa terjadi karena apa? Karena dia banyak aktivitas. Ada yang tahu nggak kalau di sistem peredaran darah kita itu manusia di dalam tubuhnya ada yang namanya aliran darah. Di dalam aliran darah ini membawa apa sih aliran darah? Kalian udah belajar kan? Di sistem pencernaan setelah mendapatkan energi, makanan, darah juga mengalirkan apa? Betul, Rain, oksigen dan karbon dioksida. Betul sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah membantu. Betul, kalian berarti sedikit-sedikit sudah mulai baca-baca ya di rumah ya. Nah, si Dian ini dia lemas, pusing saat upacara tadi karena dia banyak beraktivitas mungkin sebelumnya atau mungkin kurang makan. Terus tadi kata Novel dia kekurangan darah. Terus dilengkapi lagi sama Ryan kekurangan darahnya karena dia juga di dalam tubuhnya di aliran darahnya kurang oksigen dan karbon dioksidanya tidak mengalir secara teratur sehingga dianya ini si Dian itu terlihat lemas, pucat atau pusing ya. Oh ya, silakan ya.
mu'assazin. Oke, sampai di sini berarti kita akan membahas apa nih? Gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah ya. Oke, berikutnya kita akan mengerjakan soal pretest ya. Kalian boleh dibuka link kuisisnya. Sudah dibuka? Sudah? Kalau sudah, Bu Guru kasih waktu 2 menit sampai 3 menit untuk mengerjakan karena soalnya hanya sedikit, hanya 6 soal. Kalian boleh mulai dari sekarang. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan. Ditutup laptopnya. Berikutnya sudah di save, boleh di slip dulu. Jangan dimatiin, di slip nanti buat ngerjain post test. Oke, sudah. Gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Berikutnya nanti kalian akan mendesain produk perencanaannya, lalu kalian akan menyusun pembuatan dari pop-up booknya, dan terakhir nanti kalian akan mempresentasikannya ya. Kita lihat dulu video berikut ini. Semuanya perhatikan. Misalnya, salah satu orang tua menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu atau dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan itu. Oke, itu adalah beberapa faktor yang dapat terjadi pada gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu adalah faktor keturunan, yang kedua adalah faktor bawaan, yang ketiga adalah produksi sel darah putih yang berlebihan, lalu ada apa lagi? Kekurangan gizi dan kelelahan atau kurang tidur. Nah, beberapa gangguan atau penyakit yang terjadi pada organ peredaran darah yaitu yang pertama ada anemia. Apa saja tadi gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah? Coba, tadi sudah Bu Guru jelasin apa saja penyakit atau gangguan yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah. Yang pertama, anemia, leukemia, hipertensi, jantung koroner, stroke. Oke, masing-masing dari kalian sudah dibagi berdasarkan kelompoknya. Ciri-cirinya, coba yang di sini dulu deh, udah baca belum? Jantung koroner ciri-cirinya apa? Sakitnya di jantung, boleh. Terus apa lagi? Jantungnya kenapa? Terjadi apa di jantungnya? Penyumbatan ya. Terus kalau di kelompok hipertensi, apa ciri-ciri dari gangguannya? Hipertensi, sakit kepala, pusing, mudah lelah. Terus kalau hipertensi, jantungnya berdebar-debar, boleh, betul. Terus kalau di penyakit apa nih? Stroke. Apa ciri-cirinya penyakit stroke? Otaknya mengalami penyumbatan. Oke, terus terjadi pendarahan juga ya. Terakhir di kelompok anemia, apa ciri-cirinya? Lemas, mudah lelah. Apa lagi? Pucat, iya, pusing. Itu ciri dari anemia. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, dan nanti akan bahas masing-masing kelompoknya ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tahap mendesain perencanaan produk. Nah, kalian sudah menyaksikan masing-masing di rumah
video yang sudah Bu Guru berikan dan kalian juga sudah menyiapkan alat dan bahannya dari rumah. Sekarang kita lihat dulu bagaimana cara membuat pop-up book. Sebelumnya kalian sudah pernah membuat pop-up book? Sudah ya, kalian sudah pernah membuat, jadi nanti kalian insya Allah sudah bisa. Ini pop-up book tentang sistem peredaran darah. Nah, ada gambar yang timbul seperti ini. Sudah belajar ya? Ada yang terbuka ke atas, bisa dibuka dari samping, dan diberikan keterangan gambarnya. Supaya apa sih kita membuat pop-up book? Sudah ya, mudah dimengerti, mudah dipahami, dan lebih menarik untuk dibaca atau dipelajari. Ya. Ya nih, kalau misalkan buku pelajaran dibuat menarik seperti ini, kira-kira kalian mau baca nggak? Oh ya, karena lebih menarik. Untuk membuat pop-up book itu butuh waktu yang cukup lama ya. Karena kalau membuatnya seperti ini lebih rumit, tapi kita hari ini membuatnya lebih sederhana yang bisa dibuka walaupun dalam satu lembar, tapi bisa memuat beberapa informasi. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang pembuatan pop-up book? Tidak ada. Kalian sudah duduk secara berkelompok ya? Oke. Sebelum kita membuat pop-up book, Bu Guru akan membagikan dulu LKPD atau LKS yang akan kalian kerjakan untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Dengan tujuan kalian akan menganalisis apa saja gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Oke. Kelompoknya, lihat di lembar yang ini yang ada kotak berwarna orange. Ada lembar kotak berwarna orange. Nah, di situ kalian diminta untuk yang ini, sayang. Yang ini, yang kotak seperti ini. Ya. Di situ kalian disuruh untuk menuliskan alat dan bahan yang ini ngapain? Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan pop-up book. Nah, lalu tuliskan juga cara kerjanya. Nah, setelah nanti kalian soal yang ini menjodohkan. Nih, ayo jodohkan. Ini apa keterangannya? Jodohkan gangguan pada sistem peredaran darah dengan penyebabnya. Ya, jadi kalian lihat sisi di sebelah kanan itu ada beberapa nama penyakit. Ada leukemia, ada serangan jantung, hipertensi, hipotensi, sklerosis, varises, dan lain-lain. Dan di sebelah kirinya itu ada ciri-cirinya dari gangguan penyakit pada sistem peredaran darah. Misalkan venanya membengkak, kira-kira itu pada penyakit apa? Ya, terus terbentuknya kerak di dinding pembuluh darah, penumpukan lemak, kelebihan sel darah putih, dan lain-lain. Nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Ada yang berdiskusi tentang menjodohkan penyakit dengan ciri-cirinya. Ada juga yang membuat ini, pasangkan gangguan pada sistem peredaran darah sesuai kotak yang tersedia. Di sini ada gambar yang tensinya rendah, ada orang yang tensinya tinggi, ya. Lalu kalian lihat kotak yang di bawahnya kosong kan? Ya, nanti kalian tulis di situ. Yang mana yang hipertensi? Kalian gunting lalu kalian tempelkan di kotak yang sesuai ya. Di situ ada 9 jenis penyakit. Dan kesimpulannya seperti apa? Misalkan kalian penyakitnya stroke.
Nanti kalian buat kesimpulannya. Kalian boleh tempelkan gambar yang sudah kalian dapatkan. Ini contohnya Bu Guru penyakitnya stroke. Kalian lihat nih, di sini kan ada nama penyakit atau gangguannya apa? Stroke misalkan. Terus kalian tuliskan ciri-ciri atau gangguannya seperti apa. Ditulis. Ciri-cirinya stroke apa? Misalkan senyumnya tidak simetris dan lain-lain. Lalu jangan lupa tuliskan nama kelompok. Nama kelompoknya siapa aja anggota kelompoknya. Dan bagaimana hubungan dengan sistem peredaran darah? Hubungannya penyakit stroke dengan sistem peredaran darah itu bagaimana sih? Terakhir, kalian tuliskan cara memelihara sistem peredaran darah manusia. Oke? Sampai di sini paham? Paham. Oke. Sekitar 20 menit ya. Oke, boleh disiapkan gunting, lem, dan kertas-kertas yang dipakai. Oke, sudah. Gunting dan lemnya boleh dikeluarkan juga. Sudah siap semua? Jika sudah siap, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Kayaknya belum baca bismillah semua. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu untuk mengerjakan pop-up booknya. Kalian ada yang menuliskan dulu nih? Satu orang menuliskan LKPD yang ini. Ya, halo, hai. Satu orang ada yang nulis dulu nih alat dan bahannya apa. Sambil yang lainnya menggunting dan menempel ya. Nih, origaminya semuanya dikeluarin yang udah dibawa. Terus materi-materinya juga dikeluarkan dari kertasnya. Oke, yuk silakan dimulai bekerja sama dengan teman-temannya. Kita akan presentasikan ke depan ya. Akan maju presentasi dari kelompok hipertensi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hipertensi akan mempresentasikan hasil pop-up book dari kelompok kami. Oke. Apa nih? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik 90 mmHg dan sering disebut silent killer karena sering tanpa keluhan. Silakan kembali jantung koroner. Silakan dipresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat pada jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Penyakit jantung koroner.
vitamin C dengan zat besi? Boleh Jasmine dijawab. Hubungan vitamin C dan zat besi merupakan faktor pendukung penyerapan zat besi. Asupan zat besi yang dikonsumsi bersama vitamin C lebih efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin. Jadi jangan lupa untuk mengonsumsi buah dan sayuran yang mengandung vitamin C ya teman-teman. Untuk kelompok ini yang mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian tentang gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Apa aja tadi? Ada jantung koroner, stroke, hipertensi, terus ada tentang anemia. Hipotensi dan varises nggak ada ya, tapi nanti kalian bisa baca-baca kembali. Oke, sekarang Bu Guru minta satu orang buat kasih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa aja yang sudah dipelajari? Siapa yang Tersebut bukan berarti tindakan pencegahan itu tidak dapat dilakukan. Pencegahan dapat dilakukan melalui tindakan yang berkaitan dengan pencegahan itu secara menyeluruh, seperti mendeteksi dini dengan memeriksa ke dokter, rajin memeriksa tekanan darah, melakukan olahraga ringan, makan makanan yang seimbang, tidak merokok dan tidak mengonsumsi alkohol, kurangi risiko diabetes, dan mendapatkan pengetahuan tentang. Oke, terima kasih Dio. Dio tadi menyimpulkan untuk gangguan stroke apabila terjadi, maka kalian harus menjaga pola makan atau gaya hidup sehat, makan makanan yang bergizi. Terus apa lagi? Rajin berolahraga, kalau bisa tidak merokok, ya. Terus juga jangan minum alkohol. Oke, berikutnya kita akan reward untuk kelompok terbaik, yaitu kelompok hipertensi. Kita berikan darah, terutama gangguan pada kehidupan sehari-hari yang kalian bisa dapatkan. Yang pertama, kalian harus hidup sehat, menjaga organ tubuh yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, kalian bisa dengan makan makanan yang bergizi, tidak jajan sembarangan, terus juga tidak begadang, jaga tubuh kita yang telah diberikan oleh Allah dengan baik. Oke, Bu Guru tanya lagi, apa yang telah kalian pelajari hari ini tentang Gangguan sistem peredaran darah. gangguan sistem peredaran darah? Oke, apakah kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Senang, karena bisa membuat pop up book, menambahkan pengalaman kalian dalam belajar untuk membuat pop up book. Oke, ya, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang sistem peredaran darah pada hewan. Jangan lupa dibaca bukunya tentang materi sistem peredaran darah pada hewan. Oke? Dah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kita tetap bersyukur ya atas nikmat yang telah Allah berikan. Kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh Bu Guru minta tolong sama siapa ya? Ayo Idan, siapin baca doa. Ya, duduk ya rapi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh kelompok yang rapi, kelompoknya stroke. Boleh silakan.